Sinta kalunen jetu Atala sinta tau denganku Tutu tawangku Atala sinta tau denganku. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Tutu tawangku Atala sinta tau denganku. Salamat hasundau aras pahari hon aran Tuhan ita Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Kita berjumpa kembali pada minggu terakhir bulan budaya GKI Kuitang. Kita mengenal Pulau Kalimantan yang memiliki kekayaan flora, fauna, berbagai suku, bahasa, dan budaya, serta karya seni yang indah, seperti rumah adat, pakaian adat, seni musik, seni tari, seni rupa, senjata, dan sebagainya. Saat ini secara khusus kita mengangkat budaya suku Dayak. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Hatala Sinta atau Kasih Allah. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam bahasa Dayak Ngaju, diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 atau IJ Yohanes pasal 4 ayat J Jaladien. Hatala mansanan iye sinta itah hayak manyuhu anake je tunggal akan kalunen mangat itah mangginu pambelu mahalau anak kete. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, kita mengenal suku Dayak. Suku Dayak terbagi dalam beberapa rumpun besar, yaitu Punan, Kalimantan, Murut, Iban, Odanum Ngaju, dan Apokayan. Masyarakat Dayak terkenal dengan keramahannya. Ada banyak keunikan yang ditemukan pada suku Dayak. Antara lain, tato khas Dayak, yang merupakan salah satu warisan tato tertua di dunia yang dilestarikan. Suku Dayak juga memiliki senjata khas yang bernama mandau dan sumpit beracun. Dahulu masyarakat Dayak menganut paham animisme. Mereka menyembah roh leluhur dan sering melakukan ritual pemujaan roh. Puji Tuhan,
umat Kristen Kalimantan sangat bersyukur karena Allah yang Maha Kasih telah menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Mereka telah menerima Injil keselamatan. Fridolin Ukur dalam bukunya Tuayan sungguh banyak menceritakan sejarah gereja Dayak Evangelis. Diawali pada tahun 1830-an, sebuah lembaga pekabaran Injil yang bernama Renisse Mission Gesellschaft RMG atau Sending Barmen memutuskan untuk mengutus misionaris ke Borneo atau Kalimantan. Maka pada tanggal 26 Juni 1835, misionaris J.H. Bernstein tiba di Banjarmasin. Disitulah ia menetapkan sebagai pangkalan pos pekabaran Injil. Ada hal yang menarik ketika Bernstein masuk daerah suku Dayak yang jaraknya dekat dengan Banjarmasin. Dalam perjalanannya, sebuah kampung bernama Gohong, Kahayan, Bernstein diangkat menjadi saudara sedarah Hangkat Hampahari Hatunding Daha oleh kepala suku Dayak setempat. Sejak itu Bernstein dianggap sebagai saudara sedarah suku Dayak. Lalu pada tanggal 3 Desember 1836, tiba lagi 3 orang penginjil, yaitu Becker, Huberts, serta Krusman, dan langsung ditempatkan di wilayah pedalaman Kalimantan. Dalam perkembangan pekabaran Injil, Bernstein disebut bekerja dan menjalin kekerabatan dengan segala golongan dan suku di Banjarmasin, baik itu Muslim, Kaharingan, orang kulit putih, maupun Tionghoa. Meskipun Bernstein sudah tiada, pekabaran Injil terus berlanjut di tanah Kalimantan hingga abad ke-20. Pasang surut terjadi ketika meletus Perang Dunia Pertama, di mana RMG menyerahkan tugas pemberitaan Injil ke Sending Basel di Swiss pada tahun 1920. Selain untuk pelayanan peribadatan ke orang-orang Dayak, Sending Basel juga membawa misi pendidikan dan kesehatan. Sending Basel turut mendirikan sekolah teologia pada tahun 1932 di Banjarmasin dan membidani lahirnya organisasi Gereja Dayak Evangelis, sekarang menjadi Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE pada 4 April 1935. Pada awal misinya, Sending Basel memiliki hubungan yang baik dengan Kesultanan Banjar yang bercorak Islam. Kesultanan kala itu bahkan memberikan lahan untuk pembangunan gereja kepada para misionaris. Di atas lahan itu pun tak hanya didirikan gereja, tetapi juga seminari, sekolah dan asrama guru yang saat ini berada di seberang gereja. Indah sekali toleransi beragama di Kalimantan. Semuanya itu dapat terjadi karena kasih Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Seperti pujian yang dipersembahkan oleh sebuah keluarga anggota jemaat GKI Kuitang berjudul Hatala Sinta. Syair lagu aslinya berjudul God is the Liebe, ciptaan oleh August Rickel, yang diterjemahkan oleh Yamuger. Di kalangan suku Dayak, pujian Hatala Sinta telah menjadi berkat dan menguatkan banyak orang. Nyanyian ini diciptakan berdasarkan surat 1 Yohanes pasal 4, hendak bersaksi tentang
yang Maha Kasih, yaitu Allah. Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya. Oleh kasih-Nya kepadaku. Aku selamat oleh kasih-Nya, menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang tidak mungkin bebas dari kuasa dosa. Kuasa dosa itu bagai rantai yang mengikat, sehingga kita tak mungkin lepas dari maut. Namun Allah yang Maha Kasih telah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Allah telah mengutus anak-Nya yang tunggal untuk menjadi penebus kita. Tuhan Yesus membebaskan kita dari maut, sehingga kita beroleh selamat oleh karena kasih-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, meskipun perjalanan hidup kita makin sulit di masa pandemi ini, namun marilah kita tetap berharap kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih, agar kita beroleh kekuatan dan keselamatan daripadanya. Hattalah sinta kalunen jetu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, meskipun perjalanan hidup kami semakin berat, tetapi kami mau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, supaya kami mampu menjalani hidup ini dengan kasih-Mu. Dalam situasi pandemi ini, kami berdoa, kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit, yang sedang isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberi damai sejahtera bagi masyarakat Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkat Pahari Samandiai.